syai'in ittakhadallahu khalila. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan kekasih Allah dengan sebab apa? Ini kita bisa contoh supaya kita seperti Nabiullah Ibrahim dijadikan kekasih Allah. Karena kalau Allah udah cinta sama kita, apa yang kita tidak minta akan dikasih. Kalau Allah udah cinta sama kita, ini cewek nih, kita cinta sama cewek nih, ya, kita cinta bener sama cewek, kita cinta bener sama dia. Kira-kira kalau kita udah cinta, disuruh datang hujan gledek, datang apa kagak? Boro-boro hujan gledek, kiamat juga tetap datang rumahnya. Empok dulu lagi masih pada pacaran, empok minta gencuk dikasih nggak sama ceweknya, sama cowoknya? Minta duit dikasih apa kagak? Minta martabak dikasih apa kagak? Sekarang boro-boro. Ya. Kenapa? Karena itu kekasih. Begitupun sama Allah, kalau udah menjadikan hambanya kekasih, nggak usah diminta, terbersit di dalam hati, dikasih sama Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim dijadikan kekasih sama Allah? Yang pertama, ikhtartu amrullahi ala amrihi ghairihi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijadikan kekasih Allah. Kenapa? Dia lebih memilih urusan-urusan Allah daripada urusan-urusan yang lain. Dia punya duit, lebih memilih duitnya digunakan untuk Allah daripada untuk yang lain. Dia punya ilmu, ilmunya lebih digunakan untuk kepada Allah daripada yang lain. Dia punya waktu, waktunya lebih dipergunakan untuk kepada Allah daripada untuk yang lain. Kita punya waktu kosong, digunakan buat ngaji. Ini namanya ikhtartu amrallahi. Saya lebih memilih duduk bersama Allah. Kita punya waktu, kita punya duit luang, punya duit di dompet, ya, 5 juta, kagak, romanya mah 5 juta maka nggak pada punya. 100.000, ya, dikasihkan duit 100.000 ke dalam kotak amal masjid atau ke dalam kotak amal majlis daripada dia gunakan buat yang lainnya. Ada kagak yang model begitu? Ada kagak yang model begitu? Pret. Pengen jadi kekasih Allah, tapi kita menduakan Allah lah. Bagaimana ceritanya? Kalau kita pengen jadi kekasih Allah, kita harus nomor satukan Allah daripada yang lain. Kita punya duit buat Allah, kita punya waktu buat Allah, kita punya ilmu buat Allah, kita punya urusan-urusan lain, utamakan urusan Allah. Baru nanti Allah jadikan kita kekasih. Kalau Allah udah jadikan kita kekasih, pengen apa? Rumah gede dikasih, mobil dikasih. Ya Allah, alhamdulillah. Jadikan diri kita kekasih Allah. Apa syaratnya? Satu, kita lebih mengutamakan urusan Allah daripada yang lain. Yang kedua, ihtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu. Kita lebih khawatir kehilangan Allah daripada kehilangan yang lain. Pada diam aja. Contoh, ini cewek, lo mau kemana? Gua mau ngaji. Jangan, gua mau ngelancong. Lo orang mau ngaji, lo segala ngelancong. Ya udah, lo kalau ngelancong, ngelancongin sama bapak gua. Gua mau ngaji aja, gua putusin lo. Biarin menanan, putusin kok. Itu namanya lebih memilih bersama Allah. Kalau ada yang model begitu, putusin aja, putusin. Putusin. Putusin aja. Putusin aja. Ada kagak yang model begitu? Jadi kita lebih memilih takdir Allah, lebih memilih keputusan Allah daripada keputusan yang lain. Empok punya duit nih, sekarang nih ada duit 500.000, ya, dimasukin ke kotak amal. Tapi laki ngomel, milih mana? Milih kotak apa milih laki kagak ngomel? Jawab aja bener, kalau kagak gue teblak atu-atu nih. Jadi orang yang memilih takdir Allah
lebih memilih ketentuan Allah daripada ketentuan yang lain, maka dia akan dijadikan kekasih sama Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu bagaimana? Takdir Allah itu udah pastiin baik-baik. Gak mungkin takdir Allah maksiat. Yang pertama, lebih memilih urusan-urusan bersama Allah daripada urusan-urusan yang lain. Yang kedua, lebih memilih ketentuan Allah daripada ketentuan yang lain. Artinya dia lebih memilih ridho Allah daripada ridho yang lain. Kagak ngapa-ngapa gua domelin laki, yang penting Allah kagak ngomel. Begitu. Kagak ngapa-ngapa gua diputusin pacar, yang penting Allah kagak putusin gua. Kagak ngapa-ngapa gua domelin bini, yang penting gua kagak domelin sama Allah. Ada kagak yang model begitu laki? Pret. Tampang takwa semua, suami takut istri tua. Jadi kita sama Allah jangan sayang-sayang, Allah nanti nggak sayang sama kita. Kalau kita sayang sama Allah, Allah sayang nanti ngasih sama kita. Begitu. Kalau kita sama Allah baik, kita sama Allah bela, Allah akan bela sama kita. Cuman kadang-kadang kita ragu. Makanya kalau Al-Quran bilang ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan ada ragu, jangan ada takut, Allah itu pasti akan tolong. Jangan takut miskin kalau kita nolong agama Allah. Jangan takut kita melarat karena kita menolong agama Allah. Semakin kita pelit sama Allah, maka Allah akan semakin pelit dengan kita. Semakin kita baik sama Allah, maka Allah akan semakin baik sama kita. Insya Allah. Dua tuh amalin. Yang ketiga, kenapa Nabiullah Ibrahim dijadikan kekasih Allah? Wa ma ta'addaitu illa ma'ad thayyib. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim kagak mau makan kecuali dia manggil teman-temannya atau tamu-tamunya. Dia nggak mau makan sendiri, pasti dipanggilin teman-temannya atau dipanggil tamunya buat nemenin Nabiullah Ibrahim makan bareng-bareng. Ada kagak yang model begitu? Allah. Jangan takut, dimakan nasi kita sepiring sama tamu, Allah akan kasih kita sekarung beras. Ngikut-ngikut aja. Jangan takut. Dimakan jengkol kita sepiring, besok akan Allah turunkan jengkol satu karung. Jengkolan. Nah jangan koret. Ini Nabiullah Ibrahim kagak mau makan sendiri. Beliau bahkan dalam sebuah kitab, kalau mau makan nungguin orang lewat. Kalau ada yang lewat dipanggilin, ayo temenin saya makan. Dipaksa. Kalau kita kan kagak. Mau makan ada tamu, ntar dulu mah ada tamu, jangan makan dulu. Kita kan begitu ya. Ntar dulu mah ini mah masukin jengkol, ini mah itu tuh kue apa itu petek masukin. Emang apa? Ada Ustadz Rohmat mau menggamur main. Kalau kita kan pada begitu ya. Padahal semakin banyak dimakan sama tamu-tamu, semakin banyak dimakan sama orang lain, maka Allah akan kirim makanan-makanan yang lebih banyak kepada kita semua. Ada yang model begitu? Ada. Praktekin. Abi sering praktekin. Makanya Abi sering ngasih makan nama ini pada tukang hadroh yang pada sering ngedong malam sini, yang tadinya pipinya pada kelihatan tulangnya sekarang ketutup sama daging. Alhamdulillah sekarang dimakan satu 5-6 piring, besok Allah kirim satu karung beras. Kagak tahu tuh dari mana tiba-tiba Abi itu beras udah nyampe apa belum? Ya Allah, yang semalam aja belum habis sekarang udah diganti ya Allah. Begitu kok. Jangan koret maka jadi orang. Perempuan pun biasanya koret pun, giliran laki ngeluarin buat teman-temannya makan ini. Pas tamu pulang, buah bau. Ada kagak bang model bini begitu? Ada kagak? Ceraiin aja, ceraiin. Ya Allah, biasanya emak-emak kan begitu. Enak-enak emangnya iya. Giliran ke keratap malam, jengkol habis, teri habis, makanin sama temen-temen ya. Emang kenapa? Dasar laki brengsek. Padahal itu lakinya ngundang rezeki pada datang. Begitu, makanya ntar pulang dari sini besok-besok empok mau makan nasi uduk, berhentiin siapa yang lewat yang ada. Berhentiin semuanya, beliin nasi uduk. Buras Bang Haji, buras besok tergantinya tahu. Ya Allah,
Inilah sebabnya Nabi Allah Ibrahim dijadikan kekasih sama Allah. Jarang orang kaya begitu. Makanya kita lakukan, insya Allah kita amalkan. Gampang, ini mah gampang. Gampang. Satu, dia lebih memilih urusan nama Allah daripada urusan yang lain. Yang kedua, dia lebih memilih takdir Allah daripada yang lain. Yang ketiga, dia tidak mau makan kecuali bersama tamu atau bersama orang lain. Insya Allah ketiga ini kalau diamalkan, kita akan dijadikan kekasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jadi kekasih Allah, semuanya akan dirawat nanti Allah. Allah yang akan jaga kita, Allah yang akan kasih rezeki kita. Insya Allah.